Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, pada kali ini kita akan masuk kepada pembahasan pembagian hadis berdasarkan kualitas hadis itu sendiri. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini bisa masuk ke dalam sisi kualitas dan bisa masuk dalam sisi kuantitas. Secara kuantitas, hadis mutawatir itu harus berjumlah banyak, dan dengan jumlah itu secara logika mustahil sekelompok rawi itu akan melakukan pendustaan. Nah, kemudian secara kualitas juga hadis mutawatir adalah hadis yang berada pada peringkat pertama. Oleh karena itu, pada bagian khusus tentang kualitas ini, saya tidak menyinggung pembicaraan tentang hadis mutawatir, tetapi hadis pada bagian ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Bagian yang pertama yaitu hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih ini sebagaimana yang disampaikan secara terminologi oleh para muhaddis, bahwa hadis sahih adalah mattasala sanaduhu ruwiya an adlin dhabitin ghairu syadz wala mu'allal, yaitu hadis yang jalur sanad itu adalah jalur transmisi dari satu penutur, dari satu rawi kepada rawi yang lainnya. Nah, itu bersambung mulai dari rawi yang terakhir atau periwayat yang terakhir sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu hadis ini, para rawi hadis ini juga harus bersifat adil. Adil dalam hal ini berbeda dalam perkara hukum. Kalau dalam hukum disebutkan bahwa menetapkan keputusan perkara sesuai dengan proporsinya. Sementara kalau adil di dalam terminologi hadis, itu secara sederhana lebih kepada persoalan moralitas rawi, moralitas periwayat itu. Nah, kemudian dhabit. Apa itu dhabit? Nah, dhabit ini lebih kepada secara sederhana lagi pada masalah persoalan kapabilitas keilmuan orang. Apakah orangnya cerdas atau orangnya kurang cerdas atau orangnya tidak cerdas, misalnya seperti itu. Itu yang disebut sebagai dhabit. Nah, dua istilah ini yaitu adil dan dhabit seringkali disebut dalam satu terminologi, yaitu thiqah. Jadi kalau ditanya apa itu thiqah? Thiqah yaitu adil dan dhabit. Nah, selanjutnya bahwa dalam hadis itu tidak terdapat syadz. Syadz itu adalah kejanggalan. Nah, itu dia syadz. Dan kemudian tidak juga terdapat di dalamnya ailat atau cacat. Baik, itu dia tadi persyaratan hadis sahih. Jadi persyaratan hadis sahih itu ada sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil, kemudian diriwayatkan oleh orang yang dhabit, tidak terdapat syadz dan tidak terdapat ilat. Nah, itu diistilahkan oleh misalnya Syuhudi Ismail menyebutnya sebagai kaidah mayor. Nah, lalu kemudian berikut ini kita akan membahas tentang kaidah minor dari kelima persyaratan itu, yaitu pertama, sanad bersambung. Apa yang dimaksud dengan sanad yang bersambung itu? Yang maksudnya adalah satu, pertama bersambung, artinya tidak terputus.
dari satu rawi sampai pada rawi yang lain. Nah, kemudian kedua, sanad tersebut, jalur transmisi tersebut sampai kepada Nabi, atau dalam istilah hadis yang lain disebut marfu'. Hadisnya itu sampai kepada Nabi, bukan terpotong hanya pada sahabat atau pada generasi selanjutnya. Nah, kemudian yang kaidah minor dari sanad bersambung itu, sanadnya terjaga dengan baik. Dan tentu di dalamnya harus tidak ada terdapat cacat. Kaidah selanjutnya atau persyaratan selanjutnya dari hadis sahih adalah rawi yang adil. Ini kaidah minor selanjutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan adil dalam hadis, dalam periwayatan hadis? Tadi saya sudah sampaikan bahwa secara garis besar adil ini berhubungan dengan personality orang atau berkenaan dengan moralitas seorang rawi itu. Nah, lebih rincinya bahwa orang yang adil itu pertama dia harus orang yang Islam. Jadi ketika rawi itu diriwayatkan oleh orang yang non-muslim, maka riwayatnya tidak bisa diterima. Karena syarat pertama dia harus Islam. Lalu kemudian kedua adalah mukallaf. Mukallaf ini yaitu orang yang sudah dibebani dengan kewajiban-kewajiban, atau dalam kata lain orang yang sudah cukup baligh, sudah mengerti, sudah paham dan cukup umur lah begitu. Kalau anak-anak misalnya, maka dia masih belum dikatakan sebagai orang yang adil. Lalu kemudian orang tersebut juga harus menjalankan syariah. Jadi tidak boleh menerima riwayat dari orang yang hanya menyampaikan kebaikan-kebaikan, menyampaikan dakwah, tapi kemudian dia tidak melakukan apa yang ia sampaikan. Ini sesuai dengan apa yang disebut oleh Allah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah juga sangat murka kepada orang-orang yang sering bicara tapi kemudian tidak melakukan apa-apa, lebih kurang seperti itu. Nah, terakhir dari persyaratan adil ini adalah menjaga muru'ah, menjaga akhlak, menjaga moral, menjaga tindak tanduk berdasarkan norma agama. Ini yang disebut sebagai muru'ah. Jadi 4 hal ini, yaitu Islam, kemudian mukallaf, kemudian menjalankan syariah, dan menjaga muru'ah. Ini adalah kaidah minor dari persyaratan mayor, yaitu rawi yang adil. Kaidah mayor selanjutnya dari hadis sahih bahwa hadis itu harus juga diriwayatkan oleh orang yang dhabit. Apa itu dhabit? Dhabit tadi sudah saya disampaikan bahwa secara garis besar dhabit ini berkenaan dengan kapabilitas keilmuan seseorang atau kemampuan persoalan kecerdasan seorang rawi itu. Nah, apa yang dimaksud dengan rawi yang dhabit itu? Nah, minor dari persyaratan ini adalah pertama, orang tersebut harus hafal dengan baik riwayat yang ia terima. Rawi itu sangat cepat ketika ditanya tentang sebuah hadis misalnya bagaimana, maka kemudian dia menyampaikan secara cepat dan lugas. Kemudian kedua, dia juga tidak hanya hafal, tapi rawi tersebut juga harus paham dengan baik
riwayat yang dia sampaikan. Jadi bukan asbun begitu, bukan asal bunyi, tapi ya dia paham dengan baik apa yang riwayat yang dia sampaikan itu. Karena kan tadi berkenaan dengan adil misalnya, ada korelasinya sih dengan adil misalnya, karena dengan pemahaman dia bisa melaksanakan apa yang ia sampaikan itu. Lalu kemudian yang ketiga, dia juga tidak cukup pada hafal lalu memahami, tapi dia juga harus mampu menyampaikan dengan baik riwayat yang ia terima. Jadi ketika dia ditanya, dia langsung jawab, oh persoalan tentang zakat, maka hadisnya adalah ini. Persoalan tentang mahram misalnya, maka jawabannya seperti ini. Nah, dia mampu dengan menyampaikan dengan baik apa yang dia sudah terima. Selanjutnya, dari persyaratan hadis sahih, tadi sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil, kemudian oleh orang yang dhabit, lalu di dalamnya tidak terdapat syadz. Apa itu syadz? Syadz secara sederhana maknanya adalah janggal. Jadi tidak ada kejanggalan di dalam periwayatan hadis tersebut. Nah, makna yang lain adalah sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah dan bertentangan dengan orang yang thiqah lainnya. Nah, ini misalnya definisi yang disampaikan oleh Imam Syafi'i misalnya. Ada juga kemudian pendapat yang menyatakan bahwa sama lebih kurang dengan apa yang didefinisikan oleh Syafi'i, yaitu riwayat seorang rawi yang thiqah dari seorang guru. Nah, jadi ada guru kemudian punya beberapa murid. Nah, muridnya ini ada beberapa orang yang thiqah, dan itu meriwayatkan hadis itu lalu riwayat yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah tadi menyelisihi temannya yang meriwayatkan dari guru yang sama tersebut. Tetapi yang menyelisihinya lebih kuat keadaannya. Bisa jadi misalnya karena kuantitasnya, karena jumlahnya ada satu orang yang kemudian menyelisihi 11, 12, 10 orang gitu. Atau yang lebih thiqah darinya. Nah, ini kan aneh begitu. Kalau ada orangnya cerdas gitu, tapi kemudian kok bicaranya atau riwayat yang dia sampaikan itu berbeda dengan orang-orang yang hebat yang lainnya. Nah, ini kan sebuah keanehan misalnya seperti itu. Nah, ini disebut sebagai syadz atau janggal. Hari ini misalnya bolehlah kita analogikan dengan yang terjadi hari ini. Para ilmuwan, para ulama misalnya, banyak ulama menyatakan tentang harus berhati-hati dengan virus corona yang terjadi hari ini misalnya. Tetapi ada satu ulama atau satu pakar yang menyatakan udah nggak apa-apa gitu. Padahal mereka sama-sama pakar. Nah, tentu saja ketika terjadi penyelisihan inilah yang disebut sebagai syadz. Nah, ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak orang cerdas, tapi satu orang cerdas ini kemudian kok berbeda ya daripada yang lainnya. Nah, ini sudah masuk dalam kategori janggal begitu. Persyaratan yang terakhir dari hadis sahih tadi, setelah sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil, oleh orang yang dhabit, kemudian tidak terdapat syadz atau janggal, dan sekarang tidak ada ilat di dalamnya. Nah, ilat secara bahasa, secara tekstual, ilat itu disebut sebagai cacat. Apa yang dimaksud dengan cacat? Yaitu suatu penyebab yang tersembunyi yang dapat mengurangi status kesahihan hadis. Yang secara lahiriah, secara zahiriah, tidak tampak adanya cacat itu, tapi kemudian setelah dilakukan penelitian mendalam, baru terlihat bahwa dia memiliki cacatnya itu, baik itu pada segi sanadnya ataupun pada segi matannya.
Oleh karena itu, inilah yang disebut sebagai ilat. Pembagian hadis yang selanjutnya yaitu hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Hadis hasan pada prinsipnya adalah hadis yang memenuhi persyaratan-persyaratan hadis sahih tadi, yaitu, sekali lagi diulang, ittisalus sanad, sanadnya bersambung, rawiyan adlin, diriwayatkan oleh orang yang adil, kemudian dabit, orang-orang yang dabit, tidak terdapat syadz dan tidak terdapat ilah. Nah, hadis hasan ini memenuhi persyaratan hadis sahih itu kecuali pada persoalan dabat, persoalan tadi kredibilitas keilmuan orang, kapabilitas keilmuan orang. Jika orangnya, katakanlah kita punya 3 istilah di sini, misalnya orangnya cerdas, lalu kedua orang kurang cerdas, dan ketiga orang tidak cerdas. Nah, hasan itu jatuh pada orang yang kurang cerdas, bukan orang yang tidak cerdas. Dalam istilah umumnya, dalam istilah hadisnya sering disebut sebagai qillatud dabat atau ghairu dabat atau ghairu tamud dabat. Jadi tidak tam dabat, tidak sempurna kedabitan orang itu. Nah, jika rawinya, salah seorang rawi atau beberapa rawi terdapat di dalamnya adalah orang yang kurang sempurna kecerdasannya, dabatnya itu kurang sempurna, maka hadisnya dimasukkan ke dalam hadis hasan. Nah, dalam hal ini saya singgung sedikit dalam persoalan dabat ini juga, misalnya ada, tadi sudah saya sampaikan, ada orang yang tamud dabat, sempurna kecerdasannya, kemudian ada orang yang kurang sempurna kecerdasannya. Nah, hadis hasan ini masuklah ke dalam kategori hadis seperti itu. Nah, dan hadis hasan ini pertama kali kemudian dikemukakan oleh muhaddits, yaitu Imam Tirmizi. Sebelumnya ya tidak ada istilah hasan, pilihannya hanya sahih atau dhaif. Namun kemudian setelah dilihat pada hadis-hadis dhaif itu ternyata hadisnya masih bisa digunakan, masih bagus, masih layak dan sebagainya, maka ada kriteria hadis hasan. Nah, hadis hasan ini berkenaan tentang kapabilitas keilmuan. Dari sini juga boleh diambil pelajaran dalam kehidupan kita bahwa untuk menilai seseorang itu, kalau dari persoalan keilmuannya, ya kalau dia kurang cerdas, boleh saja, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah persoalan keadilan, masalah adil tadi. Nah, adil itu adalah masalah moralitas, ya, masalah moralitas. Kalau orangnya sudah cacat moralnya, maka ya tidak ada tawar-menawar, itu hadisnya dhaif begitu. Kalau dalam perkara hadis dhaif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu ini bisa juga kita ambil sebagai ibrah. Kalau secara moralitas orangnya memang sudah tidak baik, meskipun dia orangnya tidak terlalu cerdas, masih bisa masih bisa dapat dipercayalah orang itu, gitu. Tapi kalau dia sudah dari moralnya tidak tercela, nah ini bisa menjadi presiden tidak baik. Makanya misalnya saya agak sependapat dengan Ari Agustia Ginanjar yang mengkategorikan kepada kecerdasan itu ada 3. Ada emosional quotient, ada intellectual quotient, IQ, kemudian ada spiritual quotient. Nah, bahwa orang yang, dan itu terbukti dalam kehidupan sehari-hari, orang yang hanya mengandalkan IQ, intelligence quotient-nya itu, kecerdasan intelijensinya, itu ternyata dalam kehidupan bermasyarakat juga tidak terlalu bagus begitu ya, kalau dia hanya menyandarkan itu. Tapi ada
faktor yang lain, yaitu emosional and spiritual quotient, yaitu kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Orang pintar tapi kemudian moralnya dia sombong, ya maka ya tidak ada orang yang mau menggunakannya. Tapi sebaliknya orang yang biasa-biasa saja tapi kemudian dia tawadu, kemudian dia mau bekerja sama dengan tim, dia tidak akhlaknya baik dan lain sebagainya, tentu ini bisa memberikan peluang untuk dia menjadi lebih maju. Pembagian yang terakhir pada segmen ini adalah hadis dhaif. Apa itu yang disebut sebagai hadis dhaif? Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih ataupun hadis hasan. Nah, bisa saja dia tidak memenuhi salah satu dari persyaratan hadis sahih atau hasan itu, atau tidak memenuhi secara keseluruhan. Nah, misalnya yang pertama, hadisnya tidak bersambung, nah, otomatis dia menjadi dhaif. Kemudian hadisnya tidak diriwayatkan oleh orang yang adil. Nah, sekali lagi, kalau persoalan keadilan ini tidak bisa ditawar-tawar. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh orang yang punya moralitas yang jelek, maka ya langsung hadisnya menjadi dhaif, begitu ya. Kemudian atau misalnya hadis itu diriwayatkan oleh orang yang tidak cerdas, atau dalam kata lain bodoh begitu, pelupa, sering kacau ingatannya begitu. Nah, itu maka hadisnya sudah jatuh kepada hadis yang dhaif, dan seterusnya, termasuk ya apalagi kalau di dalamnya ada sas, ada ilat gitu, maka hadisnya langsung dhaif. Nah, dalam hal ini saudara-saudara sekalian, yang perlu diingat pertama bahwa istilah-istilah hadis itu sebaiknya tidak diterjemahkan atau tidak diinterpretasikan, tidak ditranslate, tidak diartikan ke dalam bahasa Indonesia, karena nanti bisa saja maknanya berubah. Misalnya hadis sahih dengan yang sah gitu, ya akan berbeda antara sahih dengan sah. Atau hasan. Hasan itu memang secara bahasa artinya baik gitu. Nggak bisa kita sebutkan hadis baik gitu. Tapi ya tetap dengan terminologi hadis, yaitu hadis hasan gitu. Karena baik belum tentu hasan, tapi hasan tentu baik. Nah, lebih kurang seperti itu. Dan begitu juga dengan dhaif. Jangan tidak baik, tidak pas jika kita interpretasikan atau kita terjemahkan dengan hadis yang lemah begitu ya. Jadi sekali lagi tidak pantas untuk atau kurang pas jika dia diterjemahkan dhaif. Misalnya hadis dhaif itu adalah hadis lemah. Apanya yang lemah gitu? Kalau lemah kan kuat gitu, strong gitu. Apanya yang kuat dan apanya yang strong? Oleh karena itu sebaiknya penggunaan hadis ini tetap dia menggunakan istilah-istilah itu sendiri. Itu yang pertama. Kedua, sekali lagi, apapun yang kita pelajari, tidak hanya ilmu, bukan hanya sebagai untuk ilmu, tapi ilmu adalah untuk diamalkan. Tadi sudah disinggung sekali, misalnya dalam persoalan adil tadi, yang dianggap adil, yang baik itu, yang punya moralitas yang baik itu, ya dia menjalankan syariat. Artinya dia menjalankan apa yang ia sampaikan gitu. Tidak hanya omong doang. Nah, begitu juga dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Terutama dalam catatan penting saya ada dalam dua kriteria ini, yaitu khususnya tentang adil dan dhabit. Adil itu moralitas, kemudian dhabit tentang ilmu. Nah, ketika ini bisa kita gunakan, sekali lagi, parameter ini bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau orangnya secara moralitas memang tidak baik, maka ya meskipun kemudian dia hebat, luar biasa, dia jenius, dia pintar, dia cerdas, dia punya sederet pangkat, titel, dan lain sebagainya, tetapi dia tidak punya moral yang baik, maka ya
kalau dalam hadis maksudnya ke dalam dhaif. Artinya ya kita juga harus tetap terus antisipasi terhadap segala kemungkinan terhadap jenis orang-orang seperti ini. Nah, sebaliknya ya jika orang itu ya biasa-biasa saja secara keilmuan, tapi punya moralitas yang baik, dia menjalankan agama yang baik, dia tidak suka bohong misalnya begitu, ya maka orang ini bisa kita cukup dapat percaya. Nah ini sekali lagi harus diingat-ingat terus ini ketika kita bicara tentang misalnya jika kita mau memilih pemimpin kita misalnya baik dalam koridor yang kecil sampai yang besar misalnya, kalau kelihatan orang yang akan kita pilih itu adalah orang yang punya moralitasnya tidak baik, ya tinggalkan saja. Meskipun kemudian dia hebat, dia cerdas, dia kaya, dan lain sebagainya. Ya, kita tinggalkan saja. Tapi kalau dia ya biasa-biasa saja, tapi kelihatan dari moralitasnya ini baik, maka ya bolehlah kita, kita berikan kepercayaan itu kepada, kepada orang-orang yang seperti itu. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Segala sesuatu tentu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih paham, Allah lebih tahu segala kebenaran itu. Selanjutnya mohon kepada saudara-saudara sekalian yang mendengarkan penjelasan ini untuk dapat like dan subscribe channel yang saya bangun. Mohon doa mudah-mudahan kemudian channel ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada umat manusia. Dan jika ada pertanyaan dan sanggahan-sanggahan serta lain sebagainya, dipersilahkan dengan hati yang dalam, yang rendah saya sampaikan. Dipersilahkan kepada saudara untuk menyampaikan di kolom komentar yang ada di channel saya. Mudah-mudahan kita bisa banyak dialog, banyak diskusi di channel tersebut. Sekali lagi mohon maaf atas segala khilaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.